Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini video saya mau ngejelasin konsep hoki ini dalam pandangan saya ya. Sejujurnya saya kurang kurang pas kalau manggilnya hoki ya. Saya lebih suka qadarullah karena ini buat yang muslim ya. Karena kan nggak mungkin ya Allah hitung kancing terus lempar dadu kan nggak mungkin. Pasti semuanya sudah ditetapkan. Tapi di Islam juga ada konsep namanya orang-orang yang beruntung, agar kamu beruntung, bla bla bla, beruntung beruntung. Nah, saya rasa beruntung sama hoki konteks yang sehari-hari kita pakai itu berbeda. Beruntung di agama Islam dan hoki, saya rasa ada perbedaan dan saya juga bingung menjelaskannya gimana. Tapi di sini kita konsepnya hoki soal bisnis ya. Jadi hoki di bisnis dan itu real thing dan em, dan ini saya cuma ngejabarin teori aja dan mungkin teman-teman sudah tahu. Kalau yang belum tahu berarti Anda kurang baca. Jadi hoki itu kan di teorinya adalah kesempatan bertemu dengan persiapan ya. Ini bertemu. Jadi kalau kesempatan itu kita nggak bisa kontrol karena kesempatan kemungkinan besar dari faktor eksternal. Apa itu kesempatan? Contohnya lagi mau lebaran, kayak sekarang lagi mau lebaran itu kan kesempatan untuk jualan baju muslim, untuk jualan elektronik dan lain sebagainya. Itu kan kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa bikin hawa-hawa lebaran setiap sepanjang tahun nggak bisa. Lalu misalkan kesempatan lain adalah kayak rame kemarin STB apa set top box itu kan gara-gara faktor eksternal, faktor pemerintah yang membuat wajib pakai STB dan lain sebagainya. Itu kan kesempatan, tapi kita nggak bisa kontrol pada umumnya kecuali kalau Anda adalah raja, Anda adalah presiden mungkin bisa. Ini kesempatan. Lalu bertemu dengan persiapan. Kalau persiapan ini bisa kita kontrol. Jadi kayak tadi contohnya ada kesempatan mau lebaran tapi kita belum pernah jualan online sebelumnya, belum pernah jualan sebelumnya, belum pernah nyemplung jualan baju muslim misalkan sebelumnya. Kesempatannya ada, persiapannya nggak ada, jadinya kurang hoki. Tapi kalau persiapannya ada, kesempatannya ada, jadinya hoki, jadinya boom, jadinya ya itu hoki. Ini secara teori. Nah ini kalau saya gambarin secara gambar, ya sosok matematis kayak gini, ini yang biru ini katakanlah kesempatan, yang coklat ini adalah persiapan dinyatakan dalam persentase ya. Jadi kesempatan tuh hari ini pun pasti ada kesempatan yang menarik, tapi belum tentu saya siap. Besok pun pasti ada kesempatan yang bagus untuk kita jualan atau produk baru atau bisnis yang baru, tapi belum tentu saya siap, belum tentu Anda siap. Nah, disitulah hoki itu memang bermain. Jadi kesempatannya itu selalu ada, kesempatan kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi persiapan yang bisa kita kontrol yang coklat ini dan ketika persiapan kita matang di sini dan kesempatannya juga matang itulah namanya hoki. Makanya paling logis kalau kita mau mendapatkan hoki yang coklat ini jadinya diratain, dimaksimumin. Alias ini namanya ikhtiar. Ikhtiarnya maksimum. Kesempatan itu soal kedua. Ini konsep yang sangat klise. Memang memang sangat klise. Kemungkinan besar Anda sudah tahu. Cuman makin ke sini saya makin berpikir bahwa kita tuh jualan ya, bisnis ya, itu berpindah dari hoki satu ke hoki lainnya. Hoki satu ke hoki lainnya karena sering kali apa yang saya misalkan nih berhasil nih. Berhasil saya metode katakanlah iklan di Lazada. Saya cobain ke toko saya satu lagi loh, kok nggak berhasil ya? Padahal yang dilakukan sama, produknya mungkin beda, tapi yang dilakukan sama, metodologinya sama, datanya sama dan lain sebagainya tapi kok nggak berhasil jadi saya berpikir hoki satu ke hoki lainnya dan yang membedakan yang pedagang besar pebisnis besar dan kecil bagaimana menanggapi si hoki tersebut jadi ketika hokinya datang apa yang dilakukan apakah mempersiapkan untuk mendapatkan hoki selanjutnya atau berleha-leha atau sombong nah makanya jangan sombong jadi teman-teman ini mungkin wisdom yang saya dapatkan ya ya saya boleh dibilang ini wisdom lah wisdom yang saya dapatkan setelah full time bisnis 7 tahun baru 7 tahun lah full time bisnis sudah lama sih cuma full time 7 tahun dan saya berpikir makin sini ya kita tuh berpindah dari hoki satu ke hoki lainnya dan bagaimana bisa memperbesar peluang dapat hoki hoki satu hoki dua hoki tiga hoki tiga dan seterusnya dan ya qadarullah seperti itu. Itulah konsep hoki yang saya pahami. Kalau teman-teman gimana memahami hal yang berbeda atau ada angle yang lain atau perspektif yang lain boleh banget di-share di kolom komentar di bawah. Sekian aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.